Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vita Rusdian Ikawati, SE MM MKes, dosen tetap program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang dengan NIDN 211909781 dan NUPTK 7248756657230113. Pada video kali ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDUKT-PT, khususnya bidang pengajaran, sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Sebagai dosen, saya memiliki komitmen untuk menjalankan proses pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan dunia kerja. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, yaitu Manajemen Rekam Medis Hybrid, yang merupakan mata kuliah inti dari kurikulum inti Aptirmiki dengan kode mata kuliah 22 MWP 1202 pada mata mahasiswa semester 2 dengan beban 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah wajib yang mendukung profil lulusan sebagai koordinator unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan personal yang mengkoordinir pelayanan di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengelolaan informasi kesehatan pasien secara sistematis dan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan memanfaatkan informasi medis pasien untuk menunjang pelayanan kesehatan baik secara manual maupun berbasis digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun pertemuan perkuliahan dalam mata kuliah Manajemen Rekam Medis Hybrid berjumlah 16 sesi, 14 pertemuan pembelajaran materi terbagi teori dan praktikum, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pendekatan pembelajaran dilaksanakan secara blended learning atau pembelajaran hybrid yang mengkombinasikan pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan pembelajaran daring atau online. Pembelajaran ini melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan basis Internet of Things. Hal ini merupakan bentuk dari study center learning mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses LMS dengan http lms.itsk-mensupraun.ac.id. Melalui pada e-learning nanti, adik-adik atau mahasiswa dapat mengunduh RPS, materi pembelajaran untuk UTS UAS maupun mengupload tugas-tugas. Metode pembelajaran di sini memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak mahasiswa serta bertujuan untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat bersikap sebagaimana yang diharapkan. Adapun metode pembelajaran pada perkuliahan Manajemen Rekam Medis Hybrid yang digunakan adalah tatap muka langsung, ceramah interaktif, baik luring maupun daring, untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, konseptual interaction, simulasi, ataupun praktikum yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata maupun membahas terkait tentang artikel ilmiah terkini yang dilaksanakan langsung di kelas maupun di laboratorium. Saya menggunakan rubrik penilaian terukur dan menyampaikan umpan balik secara berkala kepada mahasiswa. Saya sebagai dosen berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, menumbuhkan sikap kritis, kolaboratif, etis, dan adaptif terhadap dinamika manajemen informasi kesehatan modern. Berikut merupakan salah satu video
pembelajaran tatap muka yang disertai dengan metode diskusi kelompok di kelas. Selamat menyaksikan. Kalian semua duduk siap, gerak. Kepada dosen beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Istirahat di tempat, gerak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah manajemen rekam medis hybrid ya, pada pokok bahasan sistem penyimpanan rekam medis. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke. Baik, kita langsung saja pada pokok bahasan ya. Sistem penyimpanan rekam medis, biar enggak ngantuk Ibu sambil jalan ya. Dalam sistem penyimpanan ini kita akan mempelajari tentang apa? Pokok bahasannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang sistem penyimpanan rekam medis baik manual maupun elektronik. Yang kedua, mahasiswa nanti akan dapat membedakan antara sistem penyimpanan berdasarkan lokasi yaitu sentralisasi maupun desentralisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempelajari terkait tentang metode sistem pembelajaran atau penjajaran rekam medis dan nantinya mampu mendemonstrasikan tata cara menjajarkan rekam medis SNF, TDF maupun MDF. Yang terakhir nanti mahasiswa mampu menghubungkan sistem penyimpanan dengan pengelolaan rekam medis manual ke elektronik. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang disebut dengan sistem penyimpanan itu apa? Sistem penyimpanan adalah suatu sistem untuk menempatkan dan menyimpan berkas atau dokumen rekam medis pasien secara sistematis, aman dan mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan. Ya, atau bisa dikatakan sistem untuk menyimpan dan menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan serta ketersediaan data rekam medis pasien baik secara manual maupun elektronik agar dapat dikembalikan atau dapat digunakan kembali dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini adik-adik bisa melihat atau bisa membaca sistem penyimpanan ini di buku Ibu di bahan ajar modul manajemen rekam medis hybrid maupun di Permenkes 24 tahun 2022. Nah, tujuan dari penyimpanan rekam medis ini tuh apa, adik-adik? Yang pertama tadi yaitu untuk menjamin kesinambungan antara seluruh aspek informasi pelayanan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, mendukung efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dan keamanan data, memfasilitasi integrasi antar unit rekam medis ataupun pelayanan yang ada di Fasyankes, kemudian menyediakan informasi secara cepat dan akurat, mempermudah pencarian kembali atau retrieval, kemudian yang terakhir adalah menyiapkan data untuk keperluan legal, pendidikan maupun penelitian. Nah, jenis-jenis penyimpanan itu ada berapa? Yang sekarang ini adalah ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama by kertas atau manual ya, yang seperti kita ada di laboratorium manual kita. Kemudian yang kedua elektronik seperti di laboratorium elektronik kita di lantai 2. Kemudian yang ketiga adalah gabungan atau hybrid, karena saat ini masih banyak Fasyankes yang masih menerapkan hybrid. Macam-macam permasalahannya, bisa karena jaringan atau mungkin karena kurang siapnya sumber daya di Fasyankes tersebut. Sistem manual itu apa sih adik-adik? Sistem manual itu adalah sistem penyimpanan yang masih berbasis fisik atau berbasis rak, ya, masih menggunakan folder-folder map ya, seperti yang kita pernah pelajari di semester sebelumnya. Ya, jadi sistem penjajaran rekam medis itu bisa kita bagi menjadi 3, ada SNF atau sistem penjajaran langsung, kemudian TDF, angka akhir, kemudian yang terakhir adalah MDF atau angka tengah. Nah, kalau SNF itu penjajarannya berdasarkan ungkutan langsung gitu ya adik-adik, misalkan ada pasien baru gitu, ada 10, maka kita langsung menjajarkan saja, diurutkan dari urutan angka yang terkecil kemudian angka yang terbesar. Tetapi kalau TDF itu adalah angka akhir. Nah, angka akhir itu adik-adik harus memperhatikan angka utama atau angka primernya itu yang dua terakhir ya. 2 terakhir, kemudian misalkan 2 terakhir 22 gitu. Maka adik-adik ya harus mencari yang angka terakhirnya 22. Kemudian diurutkan yang di tengah ya, yang kedua di tengah urutannya, kemudian yang terakhir baru yang di depan. Jadi seperti itu. Kalau yang MDF itu yang primernya, yang utama ada di tengah, kemudian yang kedua ada di depan, baru yang terakhir adalah yang di akhir. Ya, seperti itu.
Nanti kalau masih bingung kita akan belajar langsung dengan metode di laboratorium. Oke, ini adalah sistem penjajaran manual ya adik-adik. Kalau yang di laboratorium kita masih menggunakan rak permanen ya. Itu yang pertama adalah dengan roll effect ya, roll effect tapi dia sudah elektronik gitu ya, dia dipencet gini dia akan nutup sendiri, buka sendiri. Yang kedua adalah roll effect masih manual, jadi ditarik. Kemudian yang terakhir adalah rak permanen seperti di laboratorium kita. Memang kalau yang roll effect ini salah satu keunggulannya dia lebih untuk tempat itu lebih ngirit gitu ya, karena dia bisa dirapatkan gitu. Tapi kalau yang permanen dia akan susah pindah-pindahkan dan dia ya tempatnya lebih boros tempat ya, karena harus menghitung terkait tentang ergonomi juga. Oke, lanjut. Nah, kita akan mempelajari lagi terkait tentang sistem lokasi penyimpanan ya. Tadi kita udah mempelajari yang sebelumnya adalah sistem apa tadi? Penjajaran. Oke, berdasarkan penjajaran. Kemudian yang kedua ini adalah terkait tentang lokasi ya. Kalau Ibu bertanya, sistem penyimpanan berdasarkan lokasi, maka yang harus diingat adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kalau sentralisasi itu adalah sistem penyimpanan berkas rekam medis dijadikan satu, mulai dari di UGD, kemudian di poli, kemudian di rawat inap, itu dijadikan satu. Memang kelebihannya apa? Dokter akan bisa melihat mulai dari pertama pasien itu berobat sampai akhir, karena dia disimpan jadi satu. Hanya saja kelemahannya adalah berkasnya akan tebal ya, karena dijadikan satu. Nah, kemudian yang kalau sentralisasi ya otomatis berkas rekam medis kita mau cari juga agak lama ya, karena kan terkadang pasien jadi satu poli itu sekian poli tapi dijadikan satu. Tetapi kalau desentralisasi itu berbeda-beda lokasinya adik-adik. Jadi nanti misalkan di IGD dia disimpan sendiri di IGD, poli anak disimpan sendiri di poli anak. Itu memang kalau untuk sistem pencarian ya retrieval itu lebih cepat waktunya, karena biasanya kalau di poli kan jumlah pasiennya juga terbatas ya. Jadi agak lebih sedikit berkasnya juga lebih mudah dicari. Cuman kontrolnya rendah ya, resikonya juga lebih tinggi. Karena apa? Kita menyiapkan tempat juga lebih banyak lagi. Terus kemudian bisa jadi berkas rekam medis bisa juga double ya, resikonya banyak sekali kalau desentralisasi. Namun kembali lagi tergantung ya adik-adik, tergantung tempatnya. Kalau misalkan rumah sakitnya itu modelnya memanjang. Nah, kalau modelnya memanjang kita mau pakai sistem rekam medis dengan berbasis sentralisasi ya akan memperlambat. Karena apa? Kita ngambilnya berapa meter ke depan sana. Nah, itu ada kalanya di beberapa rumah sakit di salah satunya di Kasembon itu dia salah satu polinya dia menggunakan desentralisasi, dia bisa dikatakan hybrid. Yang lainnya dia jadi satu di sentralisasi, namun ada salah satu poli yaitu poli kandungan karena di belakang, maka dia dipisah. Jadi dia adalah menggunakan gabungan ya antara sentralisasi dan desentralisasi. Oke. Ini adik-adik secara teori memang sentralisasi itu lebih baik ya, seperti yang Ibu sampaikan, karena yaitu tadi. Namun ya tadi yang saya sebutkan bahwa prakteknya tergantung kondisi dan situasi masing-masing ya, seperti saya sampaikan tadi bisa dibaca aja ya perbedaannya kelebihan dan kekurangannya. Kita lanjut ke sistem yang ketiga ya, yaitu sistem penomoran. Tadi kita masih ingat yang pertama tadi? Penjajaran. Yang kedua berdasarkan lokasi. Oke, yang ketiga adalah berdasarkan sistem penomoran ya. Sistem penomoran dibagi menjadi 3 adik-adik ya, yaitu unit numbering system, serial numbering system, yang ketiga adalah serial unit numbering system. Nah, di unit numbering system ini adalah salah satu yang paling bagus dibandingkan yang lain ya. Karena apa? Karena di sini pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis seumur hidup ya. Tetapi kalau di serial numbering system, setiap kali pasien datang, maka dia akan diberi nomor rekam medis baru. Kalau serial numbering system itu sama, berarti pasien selalu diberi nomor rekam medis baru, tapi dia dijadikan satu. Nah, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang paling bagus adalah unit numbering system. Dan saat ini direkomendasikan jika nanti Vanienkes menggunakan sistem elektronik, maka wajib menggunakan unit numbering system seperti itu ya. Kelebihannya apa adik-adik? Nah, kelebihannya dengan unit numbering system itu cocok dengan sistem penjajaran semuanya, baik SNF, TDF maupun MDF. Nah, kemudian kenapa tadi Ibu menyampaikan bahwa unit numbering system ini
cocok atau dapat digunakan menggunakan ERM atau rekam medis elektronik karena apa? Ini adalah dapat diintegrasikan dengan NIK. Nah, kalau misalkan kita menggunakan serial unit numbering system, bisa dibayangkan NIK-nya sama tapi nomor rekam medisnya macam-macam ya. Maka jadi suatu ketika jika kalian akan mengintegrasikan, misalkan pindah di suatu Spandiankes tapi sebelumnya menggunakan serial numbering system, dia mau berpindah ke elektronik, maka kalian harus mengintegrasikan dengan menggunakan unit numbering system. Nah, yang selanjutnya adalah terkait tentang sistem retrieval. Retrieval itu apa sih? Retrieval ini adalah proses pencarian kembali berkas rekam medis yang dibutuhkan atau dalam unit rekam medis ya, dalam unit pelayanan. Pengambilan berkas rekam medis lah, kesimpulannya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya yang harus kalian pahami adalah yang pertama, petugas itu kan menerima permintaan berkas dari unit pelayanan ya, baik poli, kemudian bisa dari IGD, bisa dari unit rawat inap dan sebagainya. Nah, setelah itu adik-adik jangan lupa mencatat ya di dalam buku peminjaman supaya nanti kita bisa menelusuri ya jika berkas rekam medis tersebut belum kembali ke ruang filing. Dan jangan lupa juga membuat tracer ya. Tracer itu adalah pengganti berkas rekam medis yang dipinjam. Kemudian yang terakhir adalah mendistribusikan kepada berkas rekam medis kepada unit yang dibutuhkan. Biasanya tergantung vaskes masing-masing ya. Kadangkala distribusi ini ada petugasnya sendiri. Kalau petugasnya ada sendiri, maka kita memberikan filing tadi kalau sudah ketemu berkasnya tadi diberikan kepada petugas distribusi. Oke. Fungsi penggunaan tracer ya, tracer tadi yang barusan saya jelaskan, pengganti sementara berkas supaya tadi kita akan tahu ya melacak berkas tersebut belum kembali atau tidak, juga bisa mengontrol keberadaan berkas rekam medis tersebut. Nah, tantangannya di retrieval manual ini adalah apa? Resiko tertukar atau salah ambil berkas ya, karena namanya juga mata gitu ya, bekerja 8 jam atau mungkin malam hari bisa jadi lampunya tidak terlalu terang gitu, dan kadangkala juga bisa dengan petugas TPP salah menulis nomor. Misalkan maunya 8 tapi 6 sama 8 kan hampir sama. Dia 6-nya melungkernya ke 6. Nah, seperti itu. Kemudian proses lambat jika raknya morat-marit ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ini adalah sistem penyimpanan yang baik adik-adik ya, rapi, tertata dengan baik ya. Kemudian ini yang disebut dengan tracer ya. Ini form peminjaman yang diselipkan di dalam tracer tadi. Kemudian kode warna, ini adalah kode warna, jadi biasanya digunakan TDF ya. TDF itu karena 2 angka akhir supaya kita bisa menanda kalau kita salah mengambil atau salah mengembalikan. Lebih mudah untuk itu. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan kalau misalkan berkasnya salah letak. Oke, dari sini ada pertanyaan adik-adik. Sekarang Ibu ingin tahu siapa yang bisa menjelaskan singkat saja terkait apa sih TDF tadi? Bisa angkat tangan? Oke, silakan Mbak Raza ya. Kalau TDF, terminal digit filing atau yang biasa disebut sistem angka akhir, itu penjajarannya dimulai dari 2 digit di belakang, lalu 2 digit di tengah, kemudian 2 digit di depan. Jadi diprioritaskan itu yang angka di belakang. Seperti itu. Oke, betul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Rasa. Betul ya adik-adik. Jadi TDF itu memudahkan distribusi rak lebih merata ya. Jadi kalau manual memang lebih biasanya jarang berkas rekam medis hilang kalau menggunakan TDF. Itu sistem yang paling bagus dibandingkan SNF atau MDF. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan terkait tentang retrieval atau pengambilan berkas rekam medis manual? Ya, silakan Mbak Retno. Kalau retrieval manual itu pertamanya dimulai dari permintaan berkas dari unit pelayanan. Kemudian petugas filing mencari berkas berdasarkan nomor rekam medis dan sistem penjajaran yang digunakan, kayak semisal SNF atau TDF. Oke, betul. Itu langkah awalnya ya. Mungkin ada yang bisa membantu apa yang dilakukan tadi setelah ditemukan sama Mbak Retno, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, Mbak Tias ya. Silakan Mbak Tias. Yang pertama, pengumatan berkas dan meletakkan berkas sebagai penanda bahwa berkas sudah keluar. Yang kedua,
Oke, betul ya. Terima kasih ya adik-adik. Jadi fungsi tracer tadi penting ya adik-adik ya. Sebagai apa tadi? Penanda fisik untuk apa? Untuk menjaga keamanan berkas ya. Jika apa namanya supaya kita bisa mengetahui siapa yang meminjam dan kapan berkas rekam medis itu diambil ya. Nah, kalau misalkan menurut kalian sangat krusial nggak ya jika kita kehilangan berkas rekam medis atau kesalahan dalam mendokumentasi berkas rekam medis. Nah, jika rumah sakit tersebut tidak menggunakan tracer, kira-kira apa ya resiko yang akan muncul? Izin Bu. Oke. Bila rumah sakit tidak menggunakan tracer, sewaktu-waktu kita mencari berkas dan berkasnya itu tidak ada, kita dapat mengetahui siapa yang terakhir meminjam dan kapan diambilnya. Oke, siap, betul. Nah, kemudian kita ini misalkan berkas rekam medis itu hilang gitu ya. Apa yang akan terjadi? Kira-kira apa? Mas Alif mungkin? Ya, silakan. Kalau berkasnya hilang itu kalau misal kita nggak punya tracer, otomatis kita nggak bisa ngelacak lagi kemana sih berkasnya pergi. Jadi tracer itu penting untuk dipakai. Oke, betul. Jadi akhirnya juga menyebabkan keterlambatan pelayanan ya adik-adik ya. Bahkan masalah hukum jika menyangkut data penting, misalkan terkait tentang forensik atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, setelah teori ini selesai ya, kita udah 50 menit berakhir, kita akan melanjutkan ke kegiatan praktikum di laboratorium rekam medis manual ya. Nanti adik-adik akan melakukan simulasi penjajaran berkas rekam medis, kemudian kita belajar menerapkan sistem pengambilan berkas rekam medis, bagaimana tata cara penggunaan tracer dan slip peminjaman tadi, dan adik-adik akan mempelajari atau memahami gimana sih sistem pengarsipan dan retrieval dilakukan secara manual maupun nanti di elektronik. Mungkin ada yang ditanyakan adik-adik sebelum Ibu akhiri? Tidak ada ya? Oke, ini nanti ada tugas, sudah Ibu upload di e-learning ya. Nanti ada tugas kelompok dan tugas individu. Silakan adik-adik ngupload juru tugasnya nanti juga di e-learningnya masing-masing. Kalau tugas tugas kelompok itu nanti kita akan bahas bersama-sama di minggu depan ya, terkait tentang ini transmisi ya. Tadi Bu sekilas kita udah menjelaskan terkait tentang penjajaran. Jika adik-adik menemukan dulunya rumah sakit menggunakan SNF kemudian dan masih menggunakan serial number system, setiap kali berkas rekam medis baru terus gitu, namun kita berubah karena itu sering bermasalah di rumah sakit tersebut, berubah menjadi TDF dan merubah menjadi unit numbering system ya. Kita permasalahannya petugas belum bisa gimana itu TDF, kemudian nomor rekam medis banyak yang berganda dan lain sebagainya. Kita akan membahas di minggu depan ya. Dan untuk tugas individu, kalian melakukan resum sistem rekam medis, penyimpanan baik manual maupun elektronik nanti dengan format form Times Roman 12, spasi 1,5, maksimal 2 halaman saja ya. Nanti judul filenya NIM, nama, dan kelas ya, lalu diunggah di e-learning ITSK Rumah Sakit Supraun. Ketepatan penilaiannya sebagai berikut. Oke, ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Oke, terima kasih banyak adik-adik. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kita semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Rekam Medis Manual. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum dan demonstrasi langsung terkait materi sistem penyimpanan dan pengambilan berkas rekam medis secara manual ya. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari teori yang sudah kita bahas di kelas sebelumnya. Tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menjajarkan berkas rekam medis sesuai sistem penjajaran, yaitu ada berapa? Ada 3? Oke, masih ingat ya. Yang kedua adalah mampu menerapkan pengambilan atau retrieval dengan tracer dan slip peminjaman. Yang terakhir,
mahasiswa mampu memahami prosedur dari retrieval dan pengarsipan manual sesuai dengan standar fasilitas kesehatan. Oke, kali ini kita akan praktikum tata cara pengambilan berkas rekam medis dan pengembalian berkas rekam medis ya. Nanti masing-masing anak mengambil satu berkas rekam medis, jangan lupa mengambil tracer dan menaruh ke dalam map rekam medis yang kalian ambil sebagai pengganti penanda berkas rekam medis yang kalian ambil. Dan jangan lupa menulis dulu di slip peminjaman berkas rekam medis di sini ya. Setelah itu nanti pastikan tracer tadi pas di berkas rekam medis yang kalian ambil, seperti yang teori yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Nah, nanti setelah itu kita mempraktekkan bagaimana tata cara mengembalikan berkas rekam medis yang sudah kita ambil tadi kembali ke rak filing seperti semula dengan menggunakan sistem penjajaran TDF. Ada yang ditanyakan? Udah, paham ya? Oke, silakan. Oke, udah? Oke, stop. Kita lihat kira-kira dari 4 anak ada yang salah tadi? Apa yang salah tadi? Lupa apa? Menaruh tracer saat mengambil berkas rekam medis ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan saat di teori kemarin bahwa fungsi dari tracer adalah apa? Sebagai mengganti atau sebagai penanda berkas rekam medis yang keluar dari rak filing. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, paham ya? Sekarang kita praktek untuk pengembalian berkas rekam medis ya. Sekarang bagaimana caranya? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian karena ini Ibu menggunakan TDF ya, berarti kalau TDF apa artinya? Diurutkan sesuai nomor dengan digit paling akhir ya. Berarti primerinya adalah 2 digit terakhir. Nah, berarti kalian mencari 2 digit terakhir dan kemudian jangan lupa tracernya diambil ya. Oke, silahkan. Oke, pinter semua ya kalau pengambilan. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, kita kembali ke tempat duduk dulu. Baik, adik-adik, kita evaluasi kegiatan demonstrasi tadi ya. Jadi, dalam proses manual, ketelitian dan keteraturan sangat penting ya. Tracer atau slip peminjaman tadi digunakan sebagai alat kendali agar posisi berkas bisa dilacak. Kesalahan dalam pengurutan atau lupa menempatkan tracer bisa menyebabkan berkas hilang atau tertukar. Ini sangat berisiko dalam pelayanan kesehatan. Baik, dari kelompok 1 tadi menurut kalian bagaimana pengalaman kalian saat melakukan penjajaran dengan menggunakan TDF? Izin Bu, kami sebenarnya tadi masih bingung, tetapi setelah kami pahami lagi digitnya, itu mempermudah kami untuk menentukan urutan pada rak. Data tracer juga ini sangat membantu untuk mengambil dan mengembalikan berkas rekam medis. Oke, bagus, lebih cepat ya kalau ada tracer ya. Bisa dibayangkan kalau kita mencari 2 angka tapi kemudian tidak ada tracernya, pasti kalian akan bingung seperti itu ya adik-adik ya. Jadi tadi kita baru latihan di laboratorium. Harapan Ibu nanti saat kalian praktikum di semester ini keterampilan teknis tadi bisa lebih dikuasai jika kalian nanti langsung berhadapan dengan dunia nyata saat di rumah sakit. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi praktikum pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bekal penting untuk kalian saat bekerja di unit filing rekam medis nantinya. Terima kasih atas kerjasamanya dan semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya pada bidang pengajaran dalam proses penyusunan dokumen PDUKT PT bidang pengajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menjadi bagian dari proses penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2025.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.